Ibrani 2 ayat 1 hingga 4. Ibrani 2 ayat 1 hingga 4. Bapak Ibu mudah-mudi membaca di dalam hati bersama dengan Alkitab yang ada di depan kita masing-masing, dan kami akan membacakannya dari depan. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menyebutkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Syukur kepada Tuhan, anugerah yang begitu besar, diberikan kesempatan untuk kita berkumpul di rumahnya yang kudus ini. Seluruhnya itu hanya kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini adalah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Kalau saya ingat di antara kita yang ada beribadah di sini, kalau saya tidak lupa, tidak ada yang bernama si Selamat. Nah, saya ingat di database kita bahwa tidak ada yang bernama Selamat di saat ini. Karena ini adalah merupakan suatu keselamatan yang dari Tuhan, bahwa kita telah hidup diselamatkan. Kami undang Bapak Ibu melihat di kiri kanan tempat untuk kita sampaikan dengan mereka. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menyampaikan selamat terhadap saudara, teman, keluarga satu bangsa kita. Berbicara mengenai keselamatan, Bapak Ibu dan mudah-mudi merupakan keinginan setiap orang. Merupakan keinginan setiap orang. Kenapa?
ini kita katakan merupakan keinginan setiap orang. Coba kita ingat kalau ketemu dengan teman sekerja, ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan satu profesi, atau ketemu dengan klien atau partner kita, apa yang kita katakan? Contohnya kalau pagi hari, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Atau kalau kita mempergunakan bahasa Batak, kita pasti mengatakan kelas. Itu merupakan suatu kondisi bahwasanya kata selamat itu merupakan suatu yang diinginkan oleh setiap ciptaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan bahkan bukan hanya manusia yang menginginkan keselamatan, tetapi semua yang diciptakan oleh Tuhan pasti menginginkan suatu kata-kata keselamatan. Ada lebih setahun saya Bapak Ibu agak suka melihat-lihat ciptaan Tuhan, yaitu yang sedang hidup di air, ikan, hampir serana. Itu musim di Jambi, ikan yang kecil-kecil itu. Jadi saya juga ada teman enak juga dengan ini Pak. Ternyata saya lihat enak, hilang stres dibuat. Pusing dari lapangan kita lihat ikan ini selalu berada dengan stop yang saya buat di depan meja saya. Hari ini berbeda Bapak Ibu, dengan bukan hanya ikan cupang yang mau saya ceritakan, tetapi ada ikan ciptaan Tuhan. Itu namanya ikan salmon. Ada Bapak Ibu yang mengenal ikan salmon? Nah, ikan salmon. Ikan salmon bisa dikatakan suatu ciptaan Tuhan atau suatu binatang yang selalu mau berpindah. Bagaimana kronologis dalam kehidupan perjalanan hidup daripada seekor ikan salmon? Menurut penjelasan daripada Fish and Wildlife Service, bahwa ikan salmon ini lahir di air tawar. Air tawar contohnya Bapak Ibu, itu bahwa ikan salmon ini dilahirkan di sungai. Begitu ditetaskan telur ikan salmon ini, maka yang tadinya dari telur menjadi ikan yang kecil-kecil, seturut dengan arah air itu tadi, maka ikan salmon ini pun terbawa arus. Dari pinggir sungai sampai dia mengikuti arus sungai dari Bapak Ibu, sampai dia tinggal dan berdomisili di lautan. Bisa kita ingat kalau di sungai bahwa air ini adalah tawar. Tetapi yang luar biasa daripada ikan salmon, begitu dia sampai di laut, ternyata ikan salmon ini pun bisa hidup di laut yang dikatakan itu rasanya asin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu ikan salmon sudah besar dan sudah saatnya bertelur, maka ikan salmon akan berusaha untuk pulang ke mana dia dilahirkan. Dari mana dia asalnya? Ikan salmon akan melawan arus dari laut. Dia harus melawan arus kembali lagi ke dasarnya, tempat kelahirannya, yaitu di air tawar di hilir sungai. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, satu contohnya,
Ikan salmon ini dilahirkan atau dari telur menjadi ikan di Masam. Terbawa oleh arus sampai ke yang kedua, sampai yang kedua ada yang tadi, sampai lagi diikuti sampai ke laut bebas, sampai ke laut bebas. Begitu panjangnya perjalanan daripada ikan salmon. Tetapi karena dia sudah saatnya harus menetaskan telurnya untuk menyelamatkan telurnya itu tadi untuk bisa ditetaskan, dia harus melawan arus dari laut bebas sampai kembali lagi ke hilir. Contohnya ke air yang tenang, ke Masam. Tidak sedikit Bapak Ibu tantangan yang dihadapi oleh ikan salmon bergerak mulai dari laut bebas, kadang-kadang bertemu dengan batu karang, kadang-kadang bertemu dengan yang luas di lautan itu, kadang-kadang bertemu dengan orang di sungai itu yang memancing. Tetapi ikan salmon berusaha sekuat tenaganya melawan arus, melawan situasi perjalanan air sampai ke tempat asal di mana dia terlahir jadi ikan salmon yang baru. Dari mana teman ikan salmon itu tahu bahwa dia dilahirkan di hilir sungai? Itu sesuai dengan penjelasan yang kami katakan tadi dari Fish and Wildlife Service, mengatakan di situ ada tenaga geomagnetik salmon. Dia tidak mau jadi pergi ke anak-anak sungai yang lain. Kalau dia lahirkan tadinya itu lagi besar, dia harus kembali ke situ lagi dengan menghadapi begitu banyak tantangan dan tantangan. Sampai dia menetaskan telurnya, ikan salmon ini tidak makan. Begitu anaknya ini contohnya ratusan telur yang kali sudah menjadi ikan salmon ini tidak makan, tetapi memakan lemaknya sendiri, dan sesudah itu ikan salmon induknya ini tadi pun mati. Tetapi anaknya itu tadi sudah ratusan yang kembali lagi di bawah arus atau arah air ke arah lautan tadi. Apa Bapak Ibu saudaraku yang menjadi hubungan ikan salmon dengan khotbah kita sekarang? Apa hubungannya? Bahwa jangan manusia ciptaan Tuhan yang tertinggi derajatnya dan yang mulia daripada ciptaan Tuhan yang lain, bahwa ikan salmon pun berusaha bagaimana untuk melaksanakan penyelaman. Itu merupakan suatu contoh bahwa keselamatan itu tadi sangat penting, sehingga di Alkitab kita ini ada tertulis 467 kali dituliskan kata-kata selamat, dan 230 kali tertulis di situ ada 230 kali. Percaya atau tidak, silakan Bapak Ibu baca Alkitab supaya bisa mana itu yang tertulis di Alkitab ini ada tertulis 467 kali, dan kata-kata keselamatan ada 230 kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan hubungan yang bisa dikatakan menjangkau pemikiran kita kemana arahan daripada seperti halnya di tema ibadah kita, keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat santai dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Terbawa arus kenikmatan keindahan, kekayaan yang bisa kita dapat dari dunia ini merupakan suatu arus cara
dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bisa kita menjalani hidup dengan kenikmatan kita tersendiri. Suatu contoh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah lebih 2 tahun kondisi daripada COVID yang berkembang di dunia, bahwa kondisi itu mengatakan bahwa tidak mesti menjadi suatu kewajiban berkumpul dengan teman seiman untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita juga bisa kok. Kan begitu kira-kira. Itu melihat daripada arah daripada situasi yang terjadi. Sehingga maaf Bapak Ibu, ada yang sampai 1 tahun, hampir 2 tahun, rindu di tangan sendiri, sudah jarang bertemu. Itu merupakan suatu kenikmatan. Kenapa saya hidup, kenapa saya bahagia, walaupun saya tidak menyisihkan waktu saya untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di gereja. Kenikmatan-kenikmatan itu ada, tetapi itu sudahkah sesuai dengan kebenaran penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan? Itu makanya dikatakan bahwa harus lagi melawan arus dunia, karena banyak yang kita jalani dalam kehidupan tidak sesuai dengan penyelamatan yang dijanjikan atau yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 2 dikatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Ini sudah dipertegas. Dikatakan harus teliti apa yang kita lakukan. Terkadang Bapak Ibu, apalagi dalam kondisi situasi yang berat yang seperti sekarang ini, jangankan Bapak, jangankan Ibu, jangankan Maposok, tapi juga situasi yang banyak bingung dengan situasi yang terjadi di dalam roda perjalanan hidup masyarakat di zaman digital kata. Kenapa kita katakan seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kondisinya dari seluruh arah mata angin, hal-hal itu dari sesuai dengan perkembangan zaman itu. Orang banyak memanfaatkan situasi itu sesuai dengan ketidakbenaran sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita lihat bertemu alangkah indah dan baiknya, tetapi sore sudah terlihat banyak bertebaran kata-kata yang berbentuk hoax. Pada harinya sudah muncul hal-hal yang tidak seturut dengan kebenaran, maka terjadi suatu ini. Tetapi teman-teman saat ini mengatakan supaya kita teliti apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita betul-betul itu dapatkan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Ada suatu kejadian di baru-baru ini berbentuk ilustrasi Bapak Ibu. Satu keluarga yang bisa dikatakan mengajari anak-anaknya dengan berbentuk memotivasi. Jadi berbeda. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih mengingat, dan saya juga merasakan orang tua di kampung dulu melatih anak-anaknya dengan penuh kekerasan, melatih anak-anaknya dengan penuh situasi yang ada yang seperti ini. Contoh, kalau paman datang dari Toba, silakan makan semua kumpul, sebelum siap nanti pulang kalau itu makan ke belakang dulu ya, kira-kira seperti itu. Datang keluarganya, lihat hari mana hari ini, biar kita makan sama-sama. Sehingga sebagian
ini karena itu peraturan dulu dengan kondisi yang bersembunyi inti di belakang. Sesudah tamu ini selesai makan, baru anak-anak pada ngumpul lagi makan ayam yang dipotong itu tadi, tinggal habungnya dan kakinya. Itulah untuk anak kita. Itu kelatihan orang tua terhadap anak-anaknya di zaman dulu. Sebelum perkembangan zaman bukan seperti itu lagi. Masuk keluarga yang saya sebenarnya, dia selalu membuatkan suatu motivasi terhadap anak-anaknya. Dia selalu membuatkan mensupport bagaimana anak-anaknya itu supaya baik. Sekali 3 bulan, bapak ini sudah membuatkan surprise dengan anaknya. Dia membeli satu handphone untuk anakku yang sudah menyelesaikan PR-nya. Coba tunjukkan ke saya. Anak ini semuanya sudah menyelesaikan PR-nya. Apalagi situasi zaman dari sekarang. Oke, karena dia bertiga sudah selesai menyelesaikan PR-nya. Sekarang ini saya sudah membeli satu kali HP. Ini HP yang bagus ini. Siapa yang bisa mendapatkan HP ini nantinya? Maka HP kamu yang lama itu kembalikan ke bapak. Kamulah yang memakai HP yang cantik ini. Kira-kira begitu. Dan ini akan saya simpan di rumah om kamu itu. Akan saya sembunyikan di rumah om itu. Kamu tunggu di sini sebentar. Sehingga bapak ini tadi pergi ke tempat opungnya atau neneknya, disembunyikan bapak inilah HP kita. Maka dia pulang dan diberangkatkanlah anak bertiga tadi. Saya sudah meletakkan HP itu di tempat ruang tamu nenek kamu. Silakan kalian bertiga mencarinya di sudut mana atau di mana saya letakkan. Silakan cari dia berlomba. Siapa yang mendapatkan HP itu jangan bertengkar. Siapa yang mendapatkan HP itu nanti untuk dia lah HP yang harga 3 juta saja. Apabila dia dikasih Tuhan, anaknya ada 3 orang, maka berlomba mereka. Anak pertama dan anak kedua langsung mempelajari seluruh rumah lemari atau seluruh kursi, sudut-sudutnya dicatat semua dan membalik-balik gambaran di ruang tamu dari semua mereka cari sampai ke atas dekat atap. Ternyata Bapak Ibu, mereka berdua ini sudah tinggal di sana dan capek, tapi itu tidak terjadi. Maka si pertama dan yang kedua pulang ke rumah orang tuanya. Ayah, capek kami, tidak ada kami dapatkan HP. Dia tidak mungkin juga mendapatkan itu, karena dia duduk selesai aja di sini. Tak mungkinlah. Kami ada sudah berarti di sini rumahnya itu ada ketemu hari ini. Apa tidak di rumah pun ayah buat di situ mana? Tidak lama kemudian orang yang dikasih oleh Tuhan, maka si anak si bungsu itu tadi, kalau tidak salah kira-kira kelas 1 SD, sebesar yang dipanggil oleh ibu semua orang, dia duduk, dia datang membawa HP. Ini ayah, saya sudah dapat HP itu. Mereka heran-heran. Mereka heran. Abangnya yang pertama mengatakan, macam mana kamu bisa dapat? Macam mana kamu bisa lagi? Dari mana kamu dapat? Yang kedua jadi seperti itu. Sehingga ayahnya akan bertanya, nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan HP ini? Ayah, saya dibuka dari sisi. Di ruang tamu itu, di ruang tamu nenek itu, saya duduk dari sini dan berdua. Saya diam-diam, begitu abang berdua ini sudah pulang, mungkin ada SMS yang masuk, sehingga tempat sini opung itu seperti itu. Mungkin bisa HP ini kedengaran suaranya seperti itu. Karena apa itu pun kalau tulis kalau ada masuk SMS pasti ada yang katakan sedikit kira-kira seperti itu. Begitu caranya ayah, maka saya dapat HP ini sekarang. Memang saya meneliti bagaimana dan caranya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan HP. Saya teliti
Di mana yang dicari oleh orang-orang? Tidak ada. Ternyata di tempat sirip nenek itu bunyi. Itu makanya saya dapat ini HP. Suara silent HP tadi yang begitu kecil menurut saya bahwa HP itu tadi digagat-gagat bunyi. Inna sihapul. Apa yang terjadi Tuhan? Kira-kira seperti itu yang dikatakan kita menghadapi situasi era globalisasi yang terjadi sekarang. Bagaimana kita supaya bisa memakai diri kita untuk mencari kebenaran sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena terus terang, dan saya yakin Bapak Ibu juga mendengarkan dengan kondisi ini yang beragam, ada yang bermacam-macam. Di sana ada Tuhan, di sini berkata Tuhan, di sana berkata Yesus, di sini berkata Yesus. Yang mana yang benar? Karena banyak yang tidak sesuai dengan etika dan perbuatannya dalam perjalanan hidup. Maka Tuhan mempertegas pada saat ini, telitilah yang dilihat. Mari kita teliti yang didengarkan. Mari kita cermati apa yang kita saksikan bersama dengan uluran Tuhan, bersama dengan kemampuan kita, dengan Roh Kudus yang disertakan oleh Tuhan, agar kita bisa mendapatkan suatu keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu yang dikatakan dari ayat 3 dan dari ayat yang 4. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebenar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-baginya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini menekankan apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuknya, situasi sekarang apapun yang terjadi, bersekutulah tetap dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan di dalam seluruh pergumulan itu tadi, maka keselamatan yang dari Tuhan sesuai dengan kebenaran akan berpihak kepada kita yang mempercayainya. Dinyatakan tetaplah bersekutu dengan Tuhan, telitilah dengan seksama, minta pertolongan Roh Kudus untuk setiap perjalanan hidup kita, dan kita akan terselamatkan oleh Tuhan yang menyayangi kita. Seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita nyanyikan firman-Mu berkata,